Aja su. Kiki daging anjing. Iya. Ngali. Gara-gara ibu gitu. Aja. Aja. Ngejauh. Kayak kita perih maning. Oh iya. Iya, sensitif kayak. Nek kita ya ora. Nek ada kuku. Mulai. Kalau kata ya berani mak ya. Aman. Aman. Oke, mulai Mas. Wis bro. Baik, selamat malam untuk para teman-teman pekerja di luar sana. Kembali lagi bersama kita di After Work Kolektif. Jadi pada malam hari ini kita akan bercerita tentang banyak hal ya. Mungkin kayak dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman di sini yang mungkin sedikit berbau ke arah dua dunia lah ya mungkin ya. Kayak acara TV kan. Jadi pada malam hari ini kita mulai merasakan dingin ya. Kebetulan kayak hawanya lagi nggak enak banget sih sebenarnya. Iya. Ini kayaknya efek dari satu suro ya. Iya kayaknya loh. Ini efek dari satu suro ini. Bau nih. Jangan berdamai kok gue. Jadi mungkin di sini kita tuh nantinya bakal banyak ngobrol aja sih sebenarnya ya. Sharing biasa sharing. Kayak gimana sih kita pernah ngalamin sesuatu yang mungkin kayak nggak normal atau sulit dijelaskan dengan logika ya, namanya seperti itu kan, Namanya kehidupan. namanya kehidupan. Ya, apalagi tentang supranatural ya. Iya. Ya aku. Iya. Ngomong-ngomong supranatural gimana ya kok pengalamannya kamu di dunia supranatural? Supranatural. Kamu punya cerita horor nggak? Iya, pernah apa mungkin kan ngomong-ngomong kok juga ini seorang praktisi dari mana di? Dari Sumbang. Dari Sumbang. Dia itu juga dia itu juga sebagai seorang yang melatih dirinya itu loh dengan ilmu kanuragan. Ya benar ya. Bagi teman-teman Itu yang ya? belum nonton podcast sejarahnya Kuku di episode sebelumnya Iya. Itu ada ceritanya. ceritanya. Kok bisa kuku menjadi seperti kuku yang sekarang? Tuh. Kuku yang dulu. Nah, ini. Ya, mungkin kayak pengalamanmu di dunia persilatan gitu loh. Iya. Kan biasanya kalau misal orang merpati putih ya, gitu kan belajar ilmu tenaga dalam. Iya, tenaga dalam. Tenaga dalam kan identik sama beberapa kayak bukan mistis ya, tapi lebih ke coba jelasin kok. Ya, mungkin kayak aku pernah denger itu kayak latihannya ambil namanya Ambil kayu. tali apa? Bukan tali kutang, Tali kapan? tali kafan. kafan. Iya, di kuburan tengah malam itu bener nggak sih kok kalau Masa? di kayak gitu kok? Ada Pak? Kalau aku enggak sih, kalau di yang aku Tapi ada. Tapi ada yang seperti beberapa itu ada. perguruan yang gitu. Oh. Lah kalau kamu gimana kok? kalau aku paling cuma kayak disuruh ya kayak dunia lain gitu. Jadi, kayak acara itu jadi suruh sendirian di tempat sepi paling gitu sih. Kayak nguji mental juga. Kayak Jadi tujuannya memang ada tujuannya ya, maksudnya kayak nguji mental itu supaya apa kok? Kalau gitu supaya bisa ini sih kayak belajar yang namanya ilmu getaran. getaran. Oh, ini Jadi- ilmu rasa. Ya jadi ilmu getaran itu ilmu yang kayak walaupun mata ditutup tuh tapi kita itu masih bisa jalan kemana aja itu. Padahal dari motor juga bisa. Berarti lebih ke insting. Iya. Oh. Itu berarti kamu waktu di kuburan ditutup matanya kok? Bukan di kuburan sih, lebih tepatnya kayak di tempat sepi aja gitu, kebun. Nih kayak gini Oh. kebun kayak gini bisa. Oh. Tapi pernah nggak kok ketika lagi kejadian lagi Uji nyali itu. uji nyali itu terus ada kejadian yang sampai bikin geger atau heboh gitu, mungkin dari pengalamanmu atau mungkin dari temen? Dulu pernah sih di sekolahan. Ada kawan. Gimana di sekolahan gimana? Ada Di panggung sekolahan, kosong? ya waktu itu acara pramuka gitu kan. Nah tapi aku di situ sekalian Apa itu? apa itu Wow, Itu ada yang lompat-lompat. Ini Suara. ada sesuatu ini kebetulan di Suara. samping kita itu ada pohon pisang ya. Oh. iya. Biasanya tuh nganu bunyi. Cok nganu. Anu ya. Kembali ke gimana? Gimana Bu? Ya jadi pas itu lagi ada acara pramuka malam-malam itu namanya bersama. Motornya seru banget anjir. Dia terus lanjut. Nah waktu itu malam-malam itu karena MP juga jadi perilaku atau petamsat MP gitu merpati putih dimintai tolong untuk kayak ikut jadi keamanan gitu. Nah tapi di situ sekalian buat kayak latihan dari ini ide dari pelatih sih. Jadi latihan ini
di sebuah ruang kelas gitu kan, di lorong kelas lah. Nah, itu semua lampu dimatikan, terus aku di situ suruh duduk kayak semedi gitu. Nah, habis itu ditinggal hampir lebih kayak sejaman lah. Lama ya. Banget ya. Iya. Itu dari zaman kapan Nabi, kok? zaman Nabi. Itu kan zaman Nabi. Ya, terus gimana Kelas kok? 2 SMA kalau nggak salah. Nah, di situ tuh aku kayak apa ya? Kayak bukan diliatin sih, tapi kayak cuma diganggu doang, kayak misal suara ketokan kaca ataupun kayak ketokan pintu gitu. Kalau ketok magic ada nggak kok? Ketok magic itu ada di toko. Oh, di toko ya. Barangkali kan tiba-tiba buka praktek ketok magic. Sip. Itu semua kok. Semua. Itu semua, tapi untuk khusus Gilir yang ya. senior, Gilir ya. Oh ya senior. senior doang. Tingkatan kamu sama buka apa kok terakhir? Terakhir balik 2. Balik Itu 2. tingkatan keempat Dari berapa tingkatan? dari 12. Ah, itu sih. Anjay, tingkat keempat, Cuk. Sepuh. Udah sepuh berarti. Udah senior. Senior. Aku lihat fotonya kuku loh. Waktu masih belum seperti ini. Itu keren sih kok. Lanjut ya. Iya. Ngomong sekolahan ya. Ya. Aku udah cerita horor nih. Pas gue ke zaman aku SMK kelas berapa ya? Nah, harus salah kelas dulu loh. Aku kan ambil jurusan multimedia ya. Jadi ada mata pelajaran produktif. Jadi guruku menerapkan tugas dikumpulkan deadline 24 jam. Jadi kalau misal jam sekolah kan jam 4 ya, Iya. jam 4 jam 5 ya. Kalau misal nggak selesai bisa dikumpulin ke rumah. Ke rumah berarti ya kita nyamperin ke Ya. gurunya lah gitu kan. Kita ngerjain kan sampai sore ya. Itu posisi mau maghrib menjelang maghrib. Mau Itu pasti di menjelang- sekolah berarti di ya? sekolah ya. Jadi itu ada lab. Jadi itu aku dulu tuh lab produktif itu kan dikunci sampai jam 4 ya. Ah. Jam 4 jam 5. Terus diusir sama satpam. Nah, kita akhirnya ngerjain di depan lab. Nah, itu masih desain lah. Kita masih desain. Nah, di sebelah lab gua ada tangga. Dan ada tangga tuh sebelah tangga ada ruang kelas farmasi. Ya. Nah, jadi itu ruang kelas farmasi tuh nggak tahu kenapa kok nggak dikunci sama satpam loh. Dan di depan pintu tuh ada kursi. Ya. Ada kursi. Nah, ada kursi terus kita lagi ngerjainnya asik-asik ya, lagi ngasih cup sama high heel lah. Nah, terus menjelang maghrib intinya sandai kala lah, belum adzan sih waktu itu posisinya. Itu tahu-tahu kok ada kursi tergeser. Dari dalam atau dari luar? Kursinya itu yang di depan Oh iya, itu. buat ganjel itu. Iya, nggak buat Oh, ganjel, bukan buat cuman ganjel. berada Kayak di ditaruh lah, ditaruh ditaruh. di depan Iya, pintu. Bang. Nah, kita lagi ngerti kok kita fokusnya hilang karena itu ke distract itulah. Dan aku lihat loh, Iya. aku lihat teman-temanku pada ngerasa terus nge-freeze loh. Iya. Terus saya udah jangan tahu terus yuk pada ngarep tapi yang liane gitu. Karena yuk mana apa jenenge mandan sing mandan rame gitu. Soalnya kan itu paling pojok. Iya. Paling pojok parkiran. Nah, aku terus anjir. Terus yang bilang set aku bener-bener posisi geser ya. Iya. Orang-orang terus akhirnya orang pada melayu loh. Akhirnya Iya. pada ayo cepetan. Terus diberi kabel nggak printer, laptop dan lain-lain laku. Terus dibahas lah ngono. Ya jadi sih apa ya? Printing sih ya. Iya. Ternyata kan ya Di depan mata ya. meter ya. Kamera ki Hah? kursi ini ngono ke. Iya. Apa kene? Jadi kayak anjir. Ya pengalaman hororku pertama pas neng Sekolah. sekolah SMK. Di kelas berapa, Mas? Kelas telu nang kelas loro ya aku lah. Soalnya pas kali sibuk-sibuk kayak Praktek. tugas ya, tugas desain terus lalu Iya. ini deadline 24 jam lah. Kan maksudnya kayak apa ya? Dia kudu aku suruh rampung, mesti Iya. ngancani suruh rampung. Men bisa di print di siji, Iya. dikumpulna sing mingana paling sapa wong Ya, mewakili perwakilan ya. perwakilan. Tapi ngomong-ngomong soal sekolah juga, aku pernah sih jadi kan SMK juga. SMK aku kan ya adalah salah satu SMK di Purwokerto itu yang bisa dikatakan gerbangnya itu selalu dibuka. Maksudnya Gerbang sekolah. gerbang sekolah Besi. karena karena apa namanya? Gerbangnya kayu. Sekolahnya itu kebetulan satu lingkungan sama tempat yang kampus lah. Mungkin buat teman-teman di Purwokerto tahu ya. Mungkin Purwokerto tahu ya. Ya, itu satu lingkungan. Tulis di kolom komentar teman-teman. Iya. Jadi posisinya sama. Dulu tuh sekolahku itu bener-bener kayak apa ya? Sampai malam tuh kadang memang masih ada kegiatan gitu loh. Soalnya biasanya OSIS sama pramuka ya. yang paling- Iya, cuman waktu itu kebetulan aku lagi emang nggak ada kegiatan, cuman lagi nongkrong aja. Jadi
di halaman sekolah, terus di depan halaman di sebelah halaman itu kayak ada kafe kan, kafetaria lah, kantin. Kantin ya. Nah, ada kantin ya, teman-teman duduk di situ. Waktu itu posisinya maghrib, tapi setelah maghrib dia sekitar jam 6:30 lah. Belum pada pulang, maksudnya lagi nongkrong aja. Itu aku lupa berapa orang. Tiba-tiba kan ada tingkat 3 kan, 1 2 3, dan itu bangunannya posisi panjang loh. Bener-bener panjang. Dan itu panjang tapi yang kelihatan semua. Jadi posisinya tuh kayak letter L kayak gini. Kantin tuh di sini. Jadi kan seluruh bangunan ini kan kelihatan. Ini kayak tempat foto pacara. Berarti kantin para parkiran ya, paling buri berarti. Iya, jadi parkirannya di sebelah sini. Pokoknya kayak ini kan lapangan upacara. Iya. Parkiran paling belakang, kantin depan sini. Sini masjid. Jadi bangunannya letter L kayak gini. Nah, itu posisi maghrib, ya sekitar jam-jam 6:30. Tiba-tiba tuh kayak ada burung, tapi salah satu temanku tuh liatnya burung itu gede loh. Kayak ya kepakannya bisa segini kan, gede banget kan. Mungkin burung hantu atau apa, emang banyak sih sebenarnya burung. Cuman kalau yang lain tuh liatnya normal, burung normal. Tiba-tiba salah satu temanku ada yang lihat, katanya itu burungnya gede. Cuman nggak yang langsung ngomong loh. Kayak nge-freeze, kayak respon orang yang kayak lihat sesuatu yang ganjil kan. Kaget kan. Takoni, kok sini ngapa ya? Hah? Kok pada udah sih manuk? Iya baru. Soalnya gede banget. Orang lah biasa baik kan. Gede banget. Nah pas lagi debat kayak gitu tiba-tiba dari lantai 2 itu ada yang ketawa. Dan itu jelas banget. Cewek apa cowok? Cewek. Suaranya itu kayak suara gema di lapangan, melengking. Tapi orang-orang yang di kantin itu nggak dengar. Yang dengar itu cuma bocahan. Posisi rame apa? Nggak terlalu ramai. Cuman ya ada beberapa orang lah di situ, karena kan itu satu lingkungan itu kan. Nah terus habis itu apa namanya, itu posisi baru, maksudnya belum yang gelap banget lah, maghrib tahu kan posisinya gimana, kayak masih senja lah, kayak mendung tapi petang-petang. iya gitu. Pada ngetawa dan pada Melayu enggak, karena posisinya itu bukan yang karena motor emang ngeselin guys. kebetulan ini lagi di kita syuting jam 1 pagi. Iya. Biasa kalau jam 1 kan banyak motor drag-dragan. Iya. Jadi apa? Jadi saya mana ya? Iya, sing pada bahas Oh ya. debat. Pokoknya kita tuh nggak langsung lari karena memang posisinya tuh nggak yang kayak Mas Andre loh. Kayak Mas Andre kan bener-bener di depan mata kan. Iya. Jarak pirang meter. Iya, kalau itu tuh bener-bener kayak jauh lah. Jaraknya bener-bener kayak satu halaman lapangan gitu kan, lapangan upacara. Terus ada mitos juga di sekolahku kan ada gedung A, B, C kan. Terpisah. Gedung A, B, C. Nah, di gedung A setiap kegiatan kayak persami atau apa, lantai 2 nggak pernah bisa lantai 3 itu nggak pernah bisa dibuka. Pasti dikunci. Hah? Maksudnya dilarang? Iya, dilarang karena pasti dikunci. Jadi kan model tangga yang ada tralisnya tau. Iya. Nah, ditutup. Padahal itu bukan ruangan praktek. Kalau ruangan praktek mungkin oke ya. Iya. Padahal ruang prakteknya itu lantai 2. Tapi lantai 3 yang dikunci karena memang katanya nggak boleh ke atas. Itu di atas jam maghrib apa? Iya, pokoknya setiap maghrib ke atas itu pasti langsung ditutup, pasti dikunci. Ya kalau misalnya kita berpikir secara logis mungkin biar nggak ada yang macam-macam atau apa di atas ya, karena waktu itu kan ya CCTV masih masih kayak mungkin rusak atau apa kayak biasa. Nah, tapi ada sesuatu yang nggak enak juga ternyata, katanya kan itu bangunan lama ya, dan dulunya itu bekas gereja. Sekolahannya depannya bekas gereja. Nah itu katanya sih di atas pasti ada yang jalan, ada yang ketawa, bahkan di beberapa momen ada, kalau misalnya gini kan lihat atas kan maksudnya bangunan yang bisa dilihat lantai 3-nya loh. Iya. Tuh kayak kadang ada yang di kelas tuh kayak lagi ada pelajaran, padahal itu malam. Hah? Itu yang lihat satpam? Satpam, karena satpamnya kan 24 jam. Iya, keliling ya. Iya, dan itu yang lihat satpam. Katanya, aku sih nggak tahu ya ini benar apa nggak, cuman katanya. Karena memang di setiap kegiatan apapun yang pasti sampai malam itu pasti dikunci. Dan ketika dibuka pun mending nunggu besok. Misalnya ada tas ketinggalan atau apa, mending menunggu besok. Karena memang benar-benar dikunci, dan itu memang apa ya? Udah dipercaya dari dulu lah, gampangnya gitu. Itu waktu di sekolah, dan itu kegiatan itu apa namanya? Yang buat aku benar-benar sampai sekarang memorable itu tawanya loh, nggak bisa dijelaskan, itu nggak logis kalau cewek beneran yang ketawa, karena itu keras banget di lapangan. Dan posisi kan otomatis nek maghrib ya, otomatis kan langkah murid sing wis pada balik kabeh. Iya, pasti pada pulang.
Terus itu juga kayak ada juga yang kejadian waktu SMP Persami bro, teman oh ya teman Sami ya. cenderung ada yang kesurupan kan. Nah Iya. SMP ku adalah SMP di Purwokerto itu yang terkenal akan keseniannya. Oh dia. Oh ya tahu ya. Tahu. Ya anak terus di kolom komentar lah ya. Tahu. Oke, paham. Nah Paham. di situ itu kita ada yang namanya karawitan. Iya. Karawitan kan lengkap ya, gamelan segala macam dan itu di aula. Nah terus waktu Persami aku kelas 7 lagi api unggun di lapangan sekolah api unggun, tiba-tiba ada yang katanya lihat mata gede banget di atas masjid malah, jadi kayak apa ya di atapnya lah itu ada mata nyala tapi sampai anaknya kesurupan, jadi akhirnya nyebar Kesurupan masal di dunia. masal, cuman nggak banyak, cuman beberapa orang toh yang kesurupan tapi nyebar loh, kayak yang lihat satu akhirnya pada nangis kan, cewek-cewek kan tahu sendiri kayak nangis segala macam, akhirnya ada yang ketempelan. Terus guru-guru waktu itu bilangnya oh ya itu garangan, tahu garangan kan Ya, yang tahu. kayak kucing Ya, yang tahu, makan ya. ayam Ya musang apa ya? ya musang Musang. garangan, tapi kata yang temanku lihat nggak mungkin garangan karena itu gede banget, Abang. merah Tapi matanya cicok, apa loro? dua. Mungkin kayak kalau secara logika mungkin dipikirnya, kalau kita berpikir logis mantul ya dari cahaya api unggun ya, kayak dari merahnya loh mantul, cuman itu yang katanya yang lain itu nggak mungkin garangan karena dia tuh tak tahu garangan nggak mungkin segede itu. Dan biasanya di masjid kan ada kayak yang kubah kecil tuh Ya kubah. ya kan, nah itu hampir segede itu kan, gede Ya. iya, Ini cuman gede. bukan kubah yang gede banget, cuman kubah yang kecil itu loh yang di pucuk Ya, yang di ujung. musola Oh, ya. ya. Itu segede itu, jadi kayaknya nggak mungkin kalau itu apa namanya Garangan. garangan. Lanjut, aku lupa di hari yang sama atau di tahun berikutnya, karena kan aku ikut pramuka ya, otomatis setiap tahunnya pasti ikut. Biasa kalau itu berarti ya di tahun selanjutnya ketika aku udah ibaratnya jadi kakak kelas lah yang ngurusin, biasanya anak malam bok pada muter-muter kan dan Iya. iseng Ya, sinyali eksperimen ya. ya kan. Lagi lewat pokoknya waktu itu sinyalinya kalau nggak salah games apa yang kalah tuh muterin aula 2 kali, dan itu kan lewatin gamelan. Tengah-tengah sih ya. Iya, tapi emang dari luar sih, bukan dari dalam, karena kan ditutup. Tiba-tiba sampai jam berapa ya? Biasanya kita tuh kayak nggak tidur kan, kayak sampai jam 1, jam 2 sih kayak masih guyon. Itu suara gong. Nah, bukan dong. Iya, dan aku sih percaya nggak percaya, tapi itu aku denger kayak geng. Apa kayak? Aja. Maksudnya kata-kata orang situ atau kata penjaga sekolahnya kalau dengar suara gitu kan sebelumnya kayak di briefing dulu kan. Kalau dengar suara gamelan atau suara kayak Ya. langkah kaki Ya. kayak orang pramukaan itu jangan dicari, jangan kepo, terus nggak usah ditanya-tanya Senyum berdua. karena memang gamelannya itu sampai guruku kan dia lulusan isi kayak yang menghargai adat banget loh. Ya. Jadi gamelan tuh nggak boleh dilangkahin, itu emang kayak unggah-ungguh lah. Ya. Tapi ada yang bilang juga karena ada isinya, karena itu gamelan tua bukan gamelan yang baru, dan itu memang dari Kuningan asli gitu loh. Iya. Nah itu pasti katanya sih ya, setiap tahun katanya pasti bunyi, tapi aku dengar ngalamin cuma sekali itu. Dan Berbayur. jaraknya jauh mas, itu satu sekolah loh ya, posisi sekolah hening kan di pinggir kota kan sekolahnya, Iya. bukan yang ramai banget. Itu posisi ibaratnya mana ya, kalau kita di sini tuh di pintu enggak di perempatan di lampu merah. Tuh banget anjir. Atau Berarti kok. seru banget kan. Seru banget, Set. dan nang aula kan gema. Iya. Anjir cerita mending bisa bener geng Posisi jam berapa? lah, Jam nggak tahu jam berapanya, cuman itu tengah Di malam. atas jam 12. Di atas kayaknya sih jam 11, nggak tahu persisnya jam berapa, aku lupa. Pokoknya itu di atas jam 11 anak-anak udah pada tidur semua, jadi kayak dari pihak kayak misal apa namanya yang senior-seniornya itu lagi pada briefing loh sama evaluasi hari itu, biasanya kan gitu kan, ada Ya, evaluasi biasanya juga gitu. tiba-tiba geng dan itu dengar semua Satu kali. satu kali geng bisnis aja di sekolah, karena memang kata penjaga sekolahnya kan, penjaga sekolah itu rumahnya di mepet sekolah ya, dan dia itu bisa masuk sekolah loh, kayak emang ada gerbang yang khusus buat masuk ke sekolah selain keluar sekolah. Itu bener-bener kayak dibilangin jangan dicari, jangan ditanyain, terus jangan
kepo, intinya jangan kepo lah, karena nanti itu akan mancing si siapa namanya penghuninya. gong itu, pasti di gong itu pasti. Jadi kan ada dua, di aula ada, di lantai 2 ada, tapi yang lantai 2 itu kayak yang lebih modern lah, apa namanya, karawitannya apa, gamelan itu yang lebih modern emang kelihatan. Tapi kalau yang di aula itu memang khusus. Tapi berarti sering dirituali. Maksudnya kan misalnya pusaka ya, Iya, pusaka iya, kan iya. kayak setiap malam Jumat atau malam Suro di apa Ya, namanya? dimandiin kayak kembang atau kembang, apa ya. ya, disarati lah. Disarati. Nah kalau masalah disaratin apa enggak sih aku nggak tahu, karena kan ya nggak pernah ada desas-desus juga. Iya. Cuman yang pasti ada itu, ada 2 mitos yang berkebukti. Satu itu, pertama mitos yang gong itu pasti bunyi dan itu beneran. Yang kedua, kalau kamu jadi di depan aula itu akan ada pohon beringin loh, Iya. dan itu pasti ada suara langkah kayak orang pramukaan, grek 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 banget. Baris berbaris. Iya, tapi itu nggak kedengar, cuman yang dari gong anjir ini bedanya. Gue pengalaman pas aku sekolah sih, sumpah gue kayak bocah sing sebenarnya kira terlalu percaya dengan hal seperti itu, tapi nyata ya gitu loh. Udah nggak sih? Ini kadang juga beberapa nasi yang logis ya. Iya. Maksudnya buat kawan-kawan di sana, berarti pikir kumpul lah loh. Tapi ya emang bener sih tek di dalam dialog ya. Iya. Kayak misal kayak di podcastnya Sabin kan, mereka semua berpikir logis dan nggak ada kan, kayak dikatakan di hutan apa, di mana gunung apa ya, Ya. banyak penampakan, tapi dari Sabin membuktikan sendiri dan itu tidak Iya, nyata. Ya kembali lagi karena ini sih katanya ya, kayak dari Kuku sendiri ngalamin, aku kemarin diceritain Kuku di belakang kamera ya. Jadi energi orang tuh beda-beda. Ada yang baunya aja udah disukain, ya kan tuh. Ada juga yang memang udah kayak kebuka dari keturunan.